membangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurra! Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya pada Jumat malam dengan menggunakan kursi roda dan kemudian dipapah asisten dan tim penasihat hukumnya. Tiba-tiba Setia Novanto jadi pembisu dan terlihat sakit. Padahal sebelum berangkat ke gedung Tipikor Jakarta Pusat, Setia Novanto telah diperiksa dokter gabungan dari beberapa rumah sakit. Oleh aksinya yang diduga hendak menculik dua bocah perempuan, warga curiga dengan gerak-gerik pelaku lantaran pelaku terus mengejar anak-anak yang sedang bermain. Melihat kejadian tersebut, salah seorang ibu dari anak tersebut kemudian berteriak minta tolong sehingga mengundang warga sekitar. Pelaku pun langsung diamankan oleh warga. Saat ditangkap, pelaku langsung berpura-pura menderita sakit jiwa untuk mengelabui warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senusantara. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa rasa terima kasih yang sangat dalam pada sahabat semua. Bagaimana kita mengupayakan agar channel ini bisa memberikan manfaat dan solusi bagi kita semua dan negara ini untuk keluar dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang sangat memprihatinkan. Kali ini kita membicarakan tentang kasus-kasus hukum yang diawali dengan kesulitan penegak hukum untuk upaya dalam penegakan hukum. Dalam segi kesehatan, media-media cetak yang sering kita baca, di media online juga, bahwa terdakwa mengalami sakit, terdakwa mengalami pusing, mual, lemes, lesu, bahkan koma. Tentunya kita tidak bisa gibah, kita tidak bisa membicarakan tanpa dasar ilmu yang kuat agar tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya. Mari kita belajar tentang sejarah bagaimana cara menentukan apakah pasien ini layak untuk ditindaklanjuti pada saat dikatakan lemah, letih, lesu, sampai koma. Dalam sejarah cara menghitung hal tersebut, ada teori dinamakan Glasgow Coma Skala. Apa itu? Adalah skala untuk menentukan berapa tingkatan koma. Tentunya di situ kita bisa melihat apakah standar komanya itu baik, sedang, atau buruk. Mari kita belajar sama-sama. Glasgow Coma Scale adalah metode penilaian tingkat kesadaran yang dibuat pada tahun 1974 oleh dokter spesialis bedah saraf asal Inggris, Graham Tisdale dan Brian Jennett. Meski skala ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran seseorang, penilaiannya tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis penyebab seseorang mengalami penurunan kesadaran atau koma. Ada 3 indikator pengukuran GCS. Yang pertama, respon membuka mata, kedua, respon verbal, dan ketiga, respon motorik. Kita mundur ke belakang abad 10 yang dilakukan Ibnu Sina dalam bukunya Kanon fi al-Tib yang ada 5 buku. Bagaimana cara mendiagnosa apakah pasien ini mengalami koma kecil, koma sedang, atau koma berat.
Karena Ibnu Sina sudah membahas tentang kanker, tumor, diabetes, dia membahas tentang TBC. Ratusan tahun orang Barat nggak percaya tentang virusnya TBC itu, sampai nanti orang baru percaya setelah nemu mikroskop. Kalau Al-Qanun Fittib, kalau di universitas Barat itu jadi bacaan wajib mahasiswa kedokteran. Dia ahli psikofisiologi, ahli psikosomatik, ahli neuropsikiatri. Jadi dia sudah lama ngomong itu. Kita aja yang kurang gaul baru hari ini heboh dengan hipnotisan kayak di TV-TV itu. Dia juga orang yang merumuskan kode etik kedokteran awal. Misalnya dia ngomong ke muridnya, jangan pernah bilang pada pasien kalau mereka gawat dan penyakitnya nggak bisa diobati, karena psikologis kalau di Ibnu Sina turut membantu. Glasgow Coma Skala itu menekankan pada 3 variabel. Yang pertama adalah mata, kedua adalah mulut, ketiga adalah motorik. Ini bisa dihitung menentukan berapa besarnya koma yang dialami pasien tersebut. Lab yang berupa tekanan darah, diabetes, dan yang lain-lainnya bukan satu-satunya yang menentukan orang tersebut gejala pusing sampai koma. Lalu banyak faktor-faktor yang harus kita kumpulkan. Salah satunya adalah Glasgow Coma Skala. Oke. Bagaimana cara mengimplementasikannya dan menggabungkan antara Ibnu Sina, yaitu dengan berbasis dengan Islam yang berpanutan kepada sejarah Rasulullah dalam menghadapi pasien-pasien yang sakit. Bapak kenapa, Pak? Bapakmu sedang mengalami sakaratul maut, Nak. Mari kita bimbing. Rupanya ajal akan segera datang menjemputnya. Ini kesempatanku untuk menyesatkannya dengan membuatnya ingkar kepada Tuhannya. Joko, bangunlah. Kiai, ada apa menemuiku? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Maksudnya, yakinlah bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Benarkah itu, hai guruku? Benar, aku gurumu. Percayalah padaku. Allah, tidak, Allah adalah Tuhanku. Pergilah. Rupanya cara ini tidak berhasil. Nantikan tutorial tindakan preventif bagaimana cara mengatasi gangguan pingsan pada orang dewasa dan gangguan demam hebat pada anak-anak. Ma, aku demam, aku izin gak masuk sekolah ya. Mana? Sini coba mama cek. Nggak demam mah itu mah. Udah deh, jangan banyak alasan deh kamu. Kamu pengen libur sekolah kan? Sana siap-siap berangkat sekolah. Gak peduli sama sekali loh. Udah panas. Ma, kayaknya aku demam deh. Aku izin gak masuk sekolah ya. Demam? Coba mama cek. Ya ampun, panas banget. Kok bisa sepanas itu? Ini apa? Gak ada ya alasan-alasan sakit. Sana siap-siap berangkat sekolah. Asep, kamu gak apa-apa? Kamu pasti lagi kurang sehat kan hari ini? Udah, pokoknya kamu di rumah aja, gak usah masuk sekolah hari ini ya. Nanti mama langsung bikin surat sakit buat wali kelas kamu ya. Asep, istirahat aja ya sayang ya. Sapri, kamu kenapa, Sapri? Sapri, kamu kenapa, Sapri? Waduh, gimana nih? Wah, Pre! Nah, setelah kita lihat, belajar sama-sama setelah apa yang disajikan tentang mengenai Glasgow Coma dan dilengkapi dengan perjalanan Rasulullah tentang menghadapi orang sakit dengan talqin yang akan berdampak kepada kolbu, yang berdampak pada tingkat kesadaran, yang berdampak pada psikologi pasien, karena pada dasarnya manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Maka alangkah baiknya pada saat melakukan Glasgow Coma
kita mentalkinkan pasien tersebut, terlepas dia benar atau tidaknya mengalami gangguan-gangguan kesehatan tersebut. Tentunya secara dampak psikologis, apabila pasien itu dalam penegakan hukum dia berbohong, dia akan dosa berkali-kali lipat. Satu, ayat yang ditalkikan itu akan membawa dia ke dalam jurang dosa yang jauh lebih berat. Sekian, terima kasih. Semoga Glasgow Koma skala ini dapat membantu kita dalam penanganan keluarga apabila anak sakit, keluarga sakit, orang tua kita sakit. Jangan buru-buru untuk ke rumah sakit atau klinik terdekat. Cobalah belajar Glasgow Koma untuk mengantisipasi agar dalam perjalanan ke klinik atau rumah sakit kita sudah melakukan tindakan preventif. Sekian, terima kasih. Semoga ini dapat membantu kita semua, membantu penegak hukum melengkapi dan mengetahui bagaimana cara Glasgow Koma ini bisa membantu mengambil keputusan. Salam Polisi Nusantara, semoga kita semua dapat memberikan informasi dan solusi untuk bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!